Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ellen Hardansyah dari kelas Biologi 2 Fakultas Sains dan Teknologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai mikrobiologi dalam bidang pertanian. Baiklah teman-teman, sebelum masuk ke materinya, di sini kita singgung sedikit mengenai apa itu mikrobiologi. Jadi mikrobiologi ini adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari mikroorganisme yang meliputi organisme yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Artinya, untuk melihat mikroorganisme ini dibutuhkan alat yang biasanya digunakan mikroskop. Selain itu, mikroorganisme ini termasuklah bakteri, virus, fungi, dan protista mikroskopis. Studi dalam bidang mikrobiologi ini juga melibatkan pemahaman tentang struktur, fungsi, ekologi, reproduksi, perkembangan, dan interaksi mikroorganisme dengan makhluk hidup lainnya dan lingkungannya. Selain itu, mikrobiologi juga mempunyai banyak subdisiplin, termasuklah mikrobiologi medis, mikrobiologi lingkungan, mikrobiologi pangan, mikrobiologi industri, dan mikrobiologi pertanian seperti yang saya bahas sekarang ini. Nah, teman-teman, ternyata mikroorganisme yang tidak kita bisa lihat dengan mata telanjang tadi ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan kita ya teman-teman. Termasuklah lingkungan, pangan, kesehatan, industri, ekologi, dan teknologi. Jadi di dalam lingkungan kita, mikroorganisme ini mempunyai peran untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan siklus biogeokimia. Nah, mereka ini terlibat dalam proses penguraian bahan organik, mengubah bahan kimia, dan memperkaya tanah dengan nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan. Nah, mikroorganisme ini juga membantu dalam menyerap nutrisi oleh akar tanah. Fungsi mikroorganisme ini dalam lingkungan yaitu dia berperan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan siklus biokimia. Nah, mikroorganisme ini juga terlibat dalam proses penguraian bahan organik, mengubah bahan kimia, dan memperkaya tanah dengan nutrisi yang diperlukan oleh tumbuhan. Nah, selain itu, mikroorganisme juga membantu dalam penyerapan nutrisi oleh akar tanaman melalui simbiosis mutualisme. Nah, dalam pangan sendiri, di bidang pangan, mikroorganisme ini mempunyai peran penting ya teman-teman, yaitu dalam pembuatan makanan. Misalnya mikroorganisme seperti bakteri asam laktat dan ragi kan biasa digunakan tuh dalam fermentasi makanan kayak yogurt, keju, roti, dan anggur. Nah, jadi fermentasi ini membantu meningkatkan rasa, tekstur, dan daya tahan dari produk pangan. Selanjutnya di bidang kesehatan, mikroorganisme ini mempunyai peran yaitu untuk menjaga kesehatan manusia dan hewan. Ada mikroorganisme yang dapat hidup secara simbiosis di dalam tubuh kita dan membantu dalam proses pencernaan, sintesis vitamin, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Tapi ada beberapa mikroorganisme yang juga dapat menyebabkan penyakit, infeksi jika jumlah berlebihan atau jenis yang patogen masuk dalam tubuh kita. Untuk di bidang industri sendiri, mikroorganisme ini biasanya dipakai seperti bakteri dan fungi yang digunakan untuk produksi antibiotik, enzim industri, bahan kimia, dan akar bakar bio. Nah, mikroorganisme ini juga dapat digunakan dalam mengolah limbah, detoksifasi polutan, dan produksi bioplastik. Untuk di bidang biologi, mikroorganisme ini memainkan peran kunci dalam ekologi. Jadi mereka ini berkontribusi dalam rantai makanan seperti produsen primer, pengurai, dan pemangsa. Mikroorganisme juga terlibat dalam simbiosis mutualisme dengan organisme lain seperti hubungan mikoriza antar jamur dan akar tumbuhan. Terakhir di bidang teknologi, studi mikroorganisme ini telah menghasilkan kemajuan teknologi yang signifikan ya teman-teman. Contohnya itu dalam bidang bioteknologi, mikroorganisme ini digunakan untuk produksi bahan kimia, enzim, antibiotik, hormon, dan vaksin melalui rekayasa genetika. Nah, teknik seperti PCR itu
DNA juga itu bergantung pada pemahaman mikroorganisme. Jadi penting untuk kita dalam memahami dan penelitian tentang mikroorganisme ini, untuk kita memanfaatkan potensi dari mikroorganisme itu untuk kepentingan manusia, teman-teman. Jadi menjaga kelestarian lingkungan, menghadapi tantangan kesehatan, dan mengembangkan teknologi yang inovatif. Nah, baik teman-teman, sini kita akan masuk ke inti pembahasan kita, yaitu mikrobiologi dalam bidang pertanian. Nah, jadi mikrobiologi dalam bidang pertanian ini adalah mikrobiologi yang mengkaji peran mikroba dalam produktivitas pertanian. Nah, mikrobiologi pertanian ini memanfaatkan teknologi mikro tingkat sel yang bergerak dalam bidang pertanian, mempelajari tumbuhan ataupun gejala penyakit tumbuhan dari sel paling kecil. Otak dari mikrobiologi pertanian ini ialah termasuk dalam bioteknologi pertanian. Berikut ada manfaat dari mikroorganisme dalam bidang pertanian. Itu mencakup dari pemupukan dan sirkulasi nutrisi, pertahanan tanaman, rizosfer, pemulihan lahan terdegradasi, serta kompos dan pupuk hayati. Nah, apa sih maksudnya pemupukan dan sirkulasi nutrisi? Jadi pemupukan dan sirkulasi nutrisi ini ialah mikroorganisme di tanah seperti bakteri dan fungi itu terlibat dalam sirkulasi nutrisi dan pemupukan tanah. Jadi beberapa mikroorganisme itu mengubah nutrisi yang tidak tersedia dalam bentuk yang dapat diserap oleh tanaman, seperti membantu dalam fiksasi nitrogen atmosfer menjadi senyawa yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, selanjutnya ada untuk pertahanan tanaman. Jadi beberapa mikroorganisme ini menghasilkan senyawa yang memiliki aktivitas antimikroba atau melawan patogen tanaman. Misalnya seperti bakteri dan fungi yang menghasilkan senyawa yang dapat melawan patogen tanaman dan melindungi tanaman dari serangan penyakit. Selanjutnya ada rizosfer. Jadi maksud dari rizosfer ini ialah lingkungan di sekitar akar tanaman itu, di mana interaksi antara akar tanaman dan mikroorganisme itu terjadi. Jadi adanya interaksi antara rizosfer dan akar tanaman ini, teman-teman. Jadi mikroorganisme dalam rizosfer ini membantu untuk meningkatkan kesehatan dari tanaman dengan berbagai mekanisme. Nah, mereka ini dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman, meningkatkan toleransi terhadap stres, dan melindungi tanaman dari serangga patogen. Kemudian ada pemulihan lahan terdegradasi. Jadi maksudnya di sini itu mikroorganisme itu dapat dipakai untuk memulihkan lahan terdegradasi seperti lahan bekas tambang atau lahan yang terpapar polutan. Nah, jadi beberapa mikroorganisme ini mempunyai kemampuan untuk menguraikan polutan dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih aman atau menghasilkan sepenuhnya. Nah, teknik ini biasanya dikenal sebagai bioremediasi dan dapat membantu dalam membersihkan lahan yang tercemar secara alami. Nah, terakhir ada kompos dan pupuk hayati. Jadi beberapa mikroorganisme itu juga terlibat dalam produksi pupuk organik seperti kompos. Proses pengomposan ini melibatkan aktivitas mikroorganisme yang menguraikan bahan organik menjadi bahan humus yang kaya nutrisi. Selain itu, mikroorganisme ini dapat dikultivasi sebagai pupuk hayati yang mempunyai kandungan mikroorganisme yang bermanfaat untuk meningkatkan produktivitas tanaman dan mengurangi penggunaan pupuk kimia. Nah, seperti yang kita bahas sebelumnya, teman-teman, jadi mikroorganisme atau mikroba itu di pertanian mempunyai banyak manfaat. Nah, inilah beberapa manfaatnya, yaitu memelihara dan meningkatkan kesuburan, memelihara kesehatan tanah, pemulihan kesehatan tanah seperti tadi yang kita bahas, dan pemajuan pertumbuhan. Nah, dikatakan pemeliharaan dan peningkatan kesuburan tanah ini maksudnya kita memakai mikroba itu yang berperan dalam siklus nitrogen atau mikroba penambat nitrogen, mikroba amonifikasi, nitrifikasi, dan denitrifikasi. Nah, selanjutnya ada memelihara kesehatan tanah. Ini maksudnya adalah dengan
menggunakan mikroba penekan organisme pengganggu tanaman atau OPT. Selanjutnya, pemulihan kesehatan tanah dengan memanfaatkan mikroba atau pendekomposisi atau penyerap senyawa-senyawa toksik terhadap makhluk hidup atau bioremediasi seperti yang kita bahas tadi. Nah, terakhir ada pemacu pertumbuhan tanaman yaitu dengan memanfaatkan mikroba penghasil fitohormon. Nah, selanjutnya ada manfaat bakteri di pertanian. Jadi selain mikroba tadi, bakteri juga berperan dalam pertanian, teman-teman. Jadi selain sebagai pupuk, bakteri juga banyak dipakai itu untuk pestisida dan bahan baku pengolahan hasil pertanian seperti yogurt, terasi, mentega, dan asinan buah-buahan. Nah, contohnya bakteri yang berperan dalam bidang pertanian itu yaitu bakteri dekomposer. Bakteri dekomposer ini adalah bakteri yang berfungsi untuk mempercepat proses penghancuran bahan baku pupuk dan bahan-bahan lainnya. Nah, selanjutnya ada bakteri pemupukan atau pengikat unsur pupuk. Jadi bakteri pemupukan ini berguna untuk membantu proses memupuk tanaman. Jadi bakteri ini membantu mengikat unsur hara untuk diserap oleh tanaman sehingga mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian ada bakteri penambat nitrogen atau N. Biasanya ini bakterinya ada Rhizobia atau Rhizobium, Bradyrhizobium, Synorhizium, Azoxibium, dan Aloxibium. Nah, ada juga yang namanya bakteri pestisida. Jadi biopestisida ini adalah pestisida yang dibuat dari organisme hidup untuk mengendalikan organisme pengganggu tanaman. Dan berdasarkan komposisi bahan aktifnya, biopestisida ini dibedakan menjadi biopestisida mikro dan biopestisida biokimia. Untuk biopestisida biokimia ini dia menggunakan bahan aktif ekstrak tanaman seperti fitohormon, feronomon, liat, dan potasium bikarbonat. Nah, bakteri, fungi, nematode, virus, dan produk fermentasi merupakan salah satu bahan aktif biopestisida mikroba. Baiklah teman-teman, sekianlah penjabaran materi mengenai mikrobiologi dalam pertanian dari saya. Apabila banyak kekurangan dan kesilapan dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.